Siapa sangka 2 abad yang lalu, taman hiburan yang penuh tawa menyimpan kisah kematian yang jarang terungkap. Angin Teluk Jakarta berhembus membawa bisikan masa lalu dengan debur ombak yang menjadi saksi bisu. Tempat di mana sejarah dan misteri berpadu dalam taman hiburan Ancol. Selamat datang di episode tersembunyi, di mana lembaran lama akan mengungkap dan menguak kisah di balik taman hiburan Ancol. Jakarta di tahun 1950-an, sebuah kota muda yang baru saja bangkit dari perang dan luka penjajahan. Di tengah suasana itu, seorang pemimpin berdiri di panggung dunia. Mimpinya bukan hanya tentang gedung tinggi dan jalan raya, tapi juga tentang kebahagiaan rakyatnya. Tanggal 4 Juni 1956, Soekarno tengah melakukan lawatan ke Amerika Serikat. Ia mengunjungi berbagai kota, dan di salah satu titik perjalanan itu, ia tiba di Disneyland, yang kelak menginspirasi lahirnya taman hiburan terbesar di Indonesia. Dari Disneyland lah Soekarno menyadari sesuatu, bahwa hiburan bisa menjadi bagian dari pembangunan bangsa. Sepulang dari Amerika, Soekarno membawa ide itu ke tanah air dan menunjuk Ancol untuk dijadikan taman hiburan. Kita jadikan ini tempat hiburan untuk rakyat. Lewat peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1960, dibentuklah proyek pembangunan Ancol. Gubernur DKI waktu itu, Sumarno Sastromojo, ditunjuk langsung untuk menjalankan proyek tersebut. Soekarno saat itu sampai menekankan terhadap Sumarno untuk memikirkan kebahagiaan rakyat hingga 50 tahun ke depan. Nah Sobat Ransel, proyek ini nggak pakai dana negara loh, tapi didanai oleh pinjaman swasta. Makanya dinamai proyek opor bebek. Unik banget kan? Sayangnya proyek ini terhenti pada Februari 1966 karena terjadinya peristiwa G30 SPKI. Setelah situasi politik tenang, Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu melanjutkan pembangunan Ancol yang sempat terhenti bersama Ciputra dan PD Pembangunan Jaya. Beliau berambisi untuk menjadikan Ancol setara dengan Disneyland-nya Amerika. Hasilnya, pada tahun 1985, Indonesia resmi memiliki Taman Impian sendiri yang saat ini kita kenal Taman Impian Jaya Ancol. Nama Ancol sendiri sebenarnya sudah lebih dulu ada sebelum Jakarta. Ancol berarti tanah rendah atau rawa-rawa. Saat masa penjajahan Belanda, kawasan ini disebut Zoutelande, yang artinya tanah asin, yang menggambarkan karakter wilayahnya. Menariknya, catatan abad ke-16 sudah menyebut kali Ancol jauh sebelum VOC membangun Batavia atau Jakarta. Sejak abad ke-17, Ancol dikenal sebagai kawasan elit. Namun wabah malaria abad ke-19 mengubah segalanya. Ancol ditinggalkan menjadi sunyi dan angker. Ancol menjadi tempat pelesiran rahasia para orang kaya, tempat hiburan gelap yang penuh misteri. Salah satu nama besar yang dikenal saat itu adalah Uwi Tambahsya, seorang playboy dan saudagar yang kaya raya. Konon di salah satu villa miliknya yang bernama Bintang Mas terjadi tragedi di mana seorang gadis dibunuh setelah menolak diperkosa. Dari kisah itulah legenda si manis jembatan Ancol lahir. Selama masa pendudukan Jepang, Ancol berubah lagi.
kali ini menjadi tempat eksekusi dan kuburan massal bagi para pejuang dan rakyat yang menentang tentara Jepang. Itulah sebabnya, selama bertahun-tahun, Ancol dikenal sebagai tempat yang angker, atau seperti kata orang Betawi, tempat jin buang anak. Sekarang Ancol bukan cuma tempat wisata, ia jadi simbol mimpi dan keberanian bangsa. Bayangin aja, dari tempat yang dulu sunyi dan menakutkan, kini jadi salah satu kawasan hiburan terbesar di dunia. Bahkan masuk 5 besar bersama Disneyland dan Disney World. Hari ini, Ancol dikelola oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, bagian dari BUMD Pemprov DKI Jakarta. Artinya, tempat ini milik kita semua. Ruang bahagia buat seluruh rakyat. Begitu kamu melangkah ke dalam, dunia hiburan langsung terbuka lebar. Ada pantai yang membentang, taman hijau di Eco Park, dan suasana hangat di pasar seni. Dan tentu saja, Dufan, SeaWorld, Atlantis, serta Ocean Dream Samudra, tempat hiburan, edukasi, dan keajaiban berpadu jadi satu. Semuanya jadi bukti kalau Ancol terus tumbuh mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai tempat rekreasi rakyat. Siapa sangka tempat yang dulu cuma rawa dan sunyi sekarang jadi simbol mimpi bangsa. Aku Sakila Jingga dan kamu baru saja dengerin Jejak Jakarta Lama, cerita di balik gerbong Ancol. Sampai jumpa di episode berikutnya, karena sejarah gak cuma untuk diingat, tapi untuk dirasakan dan diceritakan lagi.